Kelompok 6-12 AKL 2, tahapan dalam penyusunan APBDES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan cara penyusunan APBDes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lucy Jumaya. Nama saya Munaziro. Nama saya Emilia Pratiwi. Nama saya Susi Ambarwati. Nama saya Dewi Kavitasari. Dan ini hasil dari diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi APBDes, pihak-pihak yang terlibat dalam APBDes, tahapan dan waktu APBDes, alur dan penyusunan APBDes. Yang pertama yaitu ada pengertian APBDes. Apa sih APBDes itu? APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dan apa sih fungsi APBDes itu? APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Selanjutnya, pihak-pihak mana sajakah yang terlibat dalam APBDes? Pihak yang terlibat dalam APBDes yaitu 1. Pemerintah desa, 2. BBD atau Badan Permusyawaratan Desa, 3. Perwakilan warga dari desa tersebut, 4. Bupati atau camat. Untuk selanjutnya adalah tahapan dan waktu yang tepat untuk penyusunan APBDes, yaitu kami berikan contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan penyusunan RAPB Desa yang dilakukan pada waktu awal Oktober. Selanjutnya adalah penyepakatan bersama dengan BDP yang dilakukan pada akhir Oktober. Selanjutnya, penyampaian kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat, maksimum 3 hari kerja. Selanjutnya adalah proses evaluasi, maksimum 20 hari kerja. Dan untuk proses penyempurnaan, maksimum 7 hari kerja. Yang terakhir adalah penetapan APBD desa, maksimum 31 Desember. Untuk tahapan yang lebih lengkap, kami akan berikan alur tahapan penyusunan APBD sebagai berikut. Berikut adalah alur penyusunan APBDes. 1. Kepala desa membentuk tim penyusunan APBDes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pemimpin lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa. 2. Tim penyusunan APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rencana APBDes. 3. Sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDes menyampaikan RAPBDes kepada Kepala Desa. 4. Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Selanjutnya, tahapan dalam membuat APBDes yang kelima yaitu BPD melakukan pembahasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara tertutup. Dan yang keenam, BPD menyepakati atau tanpa revisi atau dengan revisi menolak dengan alasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara terbuka. Dalam hal terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBDes-nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD dan Kepala Desa. Hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketujuh, setelah RAPBDes disepakati oleh BPD, maka Kades menempatkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes. Dan yang kedelapan, Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke Bupati, Sekdes atau Sekretaris Daerah mengundangkan rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Bersamaan dengan itu pula, Sekdes menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes harus sudah terbit Perkades APBDes. Yang ke-9 yaitu
Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. Hasil evaluasi Bupati harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Manakala hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sampai batas waktu sebagaimana ketentuan, maka Perdes APBDes tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diajukan lagi evaluasi. Apabila setelah 20 hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBDes tersebut dinyatakan sah atau berlaku. Yang ke-10 yaitu pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Begitulah penjelasan dari kelompok kami tentang tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.